Buat teman-teman yang tertarik masuk jurusan gizi atau yang ingin bercita-cita sebagai ahli gizi boleh merapat, dan juga banyak rekan-rekan atau teman-teman yang nanya ke aku atau masuk ke DM TikTok aku menanyakan kayak seputar persyaratan masuk gizi, terus juga dari prodi mana dari jurusan mana aja, kalau pengen kuliah gizi prospeknya kayak gimana, terus saran universitasnya kayak gimana, seperti yang ditanyakan teman-teman ini. Dan masih banyak sebenarnya yang nanya lewat kolom komentar dan sebagainya. Jadi aku rangkum di PT ini. Mohon maaf kalau PT-nya baru bisa aku buatkan karena satu dan lain hal aku baru bisa buat gitu. Oke, anak IPS bisa masuk gizi nggak sih? Atau jurusan mana aja sih yang bisa masuk jadi atau masuk kuliah di gizi? Oke, kalau ditanya jurusan, semua jurusan yang di SMA, SMK, MA atau sederajat itu berkesempatan untuk masuk kuliah gizi gitu, untuk daftar di kuliah gizi. Nah, untuk yang IPS menurutku kusarankan kalau pengen universitas masuk ke PTS, atau teman-teman kalau pengen yang gampang atau misalkan yang persyaratannya nggak terlalu ribet lah ya, itu bisa lewat Stikes. Sekarang tuh banyak sekolah tinggi ilmu kesehatan yang ngebuka program gizi gitu. Jadi teman-teman alternatifnya kalau memang nggak bisa di PTN, ke PTS, atau pilih Stikes, sekolah tinggi ilmu kesehatan. Karena teman-temanku pun waktu dulu kuliah banyak yang dari jurusan IPS atau dari jurusan tata boga dan sebagainya, itu bisa masuk gitu. Terus kalau ditanya gimana sih cara pendaftarannya? Nah, kalau pendaftarannya itu teman-teman bisa lewat jalur SNPTN. Kalau aku dulu disebutnya SNPTN ya. SNBPTN, jalur mandiri, jalur rapot, itu yang SNBPTN. Itu bisa. Kalau berkas apa aja yang harus disiapkan, yang nggak jauh dari transkrip nilai, ijazah, terus apa lagi ya, kalau punya sertifikat prestasi itu bisa dilampirkan, surat keterangan kesehatan, kartu keluarga, KTP, biasanya yang kayak gitu. Prospek pekerjaannya bisa jadi nutrisionis, atau kalau teman-teman pengen kuliah lagi bisa masuk ke dietitian, nanti itu bisa kerja di rumah sakit. Atau bisa jadi tim penyuluh, peneliti, penulis, atau juga masuk di quality control, bagian produk, atau teman-teman bisa buka wirausaha sendiri. Teman-teman juga bisa berpeluang jadi ASN atau PNS di ya ahli gizi, karena banyak lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang membuka peluang untuk ahli gizi di CPNS gitu. Atau yang sekarang yang lagi booming ya jadi ahli gizi MBG. Jadi kayak gitulah kurang lebih prospek ahli gizi. Sebenarnya masih banyak yang bisa teman-teman coba gitu. Jadi yang penting belajar yang benar. Mata kuliah inti dari semester 2 lah menurutku, semester 3 sampai 6 tuh inti semua. Jadi kalau bisa itu dikuasain, dipelajari dengan benar. Nah, ada juga yang sempet nanya ke aku, Kak, kalau pengen peminatan di gizi kuliner itu saran untuk PTS atau PTN dong gitu. Kalau menurutku semua PTS PTN kalau gizi kuliner itu akan ada matkulnya gitu. Bahkan ada gizi kuliner 1, gizi kuliner 2, karena itu matkul pokok menurutku. Kalau gizi kuliner nggak usah khawatir, pasti semua PTN-PTN akan memberikan mata kuliah gizi kuliner, bahkan disertai dengan prakteknya juga, karena memang ahli gizi itu prakteknya bukan hanya di rumah sakit, di puskesmas, tapi ada praktek masak juga gitu, ada praktek tentang gizi kuliner, dimana teman-teman harus bisa meriset makanan apa yang sedang teman-teman masak, hidangkan, dan harus juga ditelaah zat gizi apa aja yang ada, yang bagus itu untuk apa, peruntukannya untuk penyakit apa dan sebagainya, itu ke situ. Dan untuk lengkapnya terkait persiapan masuk kuliah gizi udah aku buatkan di ebook. Ebooknya ada di link bio aku. Jadi teman-teman boleh kunjungin link di bio aku. Aku udah cantumkan ebook tentang persiapan masuk gizi gitu. Di sana udah dibahas kayak daftar PTN PTS-nya apa aja, PTN sesuai peminatan, Q&A untuk masuk gizi tuh kayak gimana, apa aja, dan juga prospek kerjanya seperti apa, mata kuliah yang akan dibahas itu di semester 1 sampai 8 itu apa aja, semuanya udah aku bahas di ebook yang udah aku masukkan di link bio aku.